Kembali lagi di sharing belajar Cisco. Kita akan membahas mengenai Superlab 3. Oke, mari teman-teman kita buka filenya. Oke teman-teman, ini adalah topologi untuk Superlab 3. Oke, kita langsung saja untuk mulai konfigurasi. Kita akan mengerjakan part 1, basic konfigurasi. Di sini kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada displaynya. Lalu kita akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan passwordnya itu SID, teman-teman. Oke, kita mulai dari sebelah sini, teman-teman. Kita bisa klik switch 1. Oke, di sini kita pergi ke CLI, lalu di sini mungkin saya akan memperkecilkan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, lalu di sini saya ke ataskan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa enter, lalu enak, kemudian config, lalu hostname-nya itu switch 1. Oke, maka di sini sudah berubah, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa enak secret SID, lalu kita bisa coba exit, kemudian exit lagi, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa enable, lalu masukkan passwordnya yang tadi kita buat, yaitu SID, teman-teman. Oke, di sini kita masukkan, kemudian kita sudah berhasil masuk dengan passwordnya itu SID, teman-teman. Oke, kita lanjut ke router 2. Mungkin di sini perintahnya itu sama, teman-teman. Jadi mungkin saya akan mempercepat saja, teman-teman. Oke, sudah, teman-teman. Kita lanjut ke part 2, teman-teman. Di sini kita bisa mulai dari switch 1, kita klik. Oke, di sini mungkin saya akan memperkecil terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini teman-teman, karena VLAN 1 ini sudah default, teman-teman, maka kita tidak perlu untuk membuatnya lagi. Kita bisa lihat, teman-teman, di sini perintahnya do show VLAN brief. Oke, di sini teman-teman bisa lihat VLAN 1 ini sudah default, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa masuk ke interface-nya saja, teman-teman. Di sini FA1, FA2, FA3, teman-teman. Oke, di sini interface range FA0/1 sampai 3, kemudian switch port mode terang. Maaf, teman-teman, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 1, kemudian spanning tree port fast. Oke, sudah, teman-teman, kita bisa terang interface yang arahnya ke router 2. Oke, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini FA0/4, teman-teman. Oke, di sini kita masuk interface range FA0/4, lalu switch port mode terang, kemudian switch port terang allow VLAN 1. Oke, sudah, teman-teman, kita akan konfigurasi router dengan alamat. Setiap router akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Oke, di sini teman-teman,
bisa masuk ke interface FA0/0. Kita coba lihat. Oke, di sini int FA0/0 lalu no shutdown, kemudian teman-teman bisa exit lalu masuk lagi ke interface FA0/0 titik VLAN 1, kemudian encapsulation.1q VLAN 1, kemudian baru masukkan IP-nya 192.168.1.1. Oke, di sini mungkin saya ke atas terlebih dahulu karena tidak kelihatan. Kemudian subnet masknya /24 255.255.255.0. Oke, sudah teman-teman. Kemudian teman-teman bisa exit. Oke, teman-teman, di sini juga disuruh untuk konfigurasi IP statik pada DNS server, web server, dan email server. Oke, di sini kita mulai dari DNS server, teman-teman. Secara statik, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa masukkan IP-nya 192.168.1.2, kemudian subnet masknya /24, lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1, kemudian DNS servernya 192.168.1.2. Oke, sudah teman-teman, kita lanjut ke web server. Oke, di sini secara statik teman-teman 192.168.1.3, lalu subnet masknya /24, kemudian gateway-nya 192.168.1.2.1 teman-teman. Oke, kemudian DNS servernya 192.168.1.2. Oke, sudah teman-teman, kita ke yang terakhir yaitu ke email server. Oke, di sini secara statik teman-teman kita masukkan 192.168.1.4, lalu subnet masknya /24, kemudian gateway-nya 192.168.1.1 yang tadi kita buat di routernya, teman-teman. Oke, kemudian 192.168.1.2. Oke, sudah teman-teman. Kemudian kita coba ping. Oke, di sini sudah sukses, teman-teman. Kita coba ping dari email server ke web server. Oke, di sini juga sukses, teman-teman. Kita lanjut ke part 3, teman-teman. Di sini kita akan membuat VLAN, kemudian kita akan konfigurasi trunk, kemudian konfigurasi port bus, lalu konfigurasi access point, kemudian konfigurasi DHCP pada router 4, lalu kita exclude IP address, kemudian kita akan konfigurasi alamat IP pertama dari setiap VLAN. Oke, di sini teman-teman terdapat VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Oke, kita langsung saja kita klik switch 2. Oke, di sini mungkin saya akan memperkecilkan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa enter, lalu enak, kemudian masukkan passwordnya, lalu config. Oke, di sini teman-teman kita akan membuat VLAN 2, lalu nama VLAN-nya VLAN 2. Oke, kemudian kita akan membuat VLAN 3, lalu kita akan membuat nama VLAN-nya VLAN 3, kemudian kita akan membuat VLAN 4, kemudian kita akan nama VLAN-nya 4, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa exit. Oke, di sini teman-teman kita akan masuk ke interface FA0/2. Kita akan menterang, teman-teman. Oke, di sini int range FA0/2 yang arahnya ke access point dan smartphone, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa enter, lalu switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 2,
lalu spanning tree port fast. Oke teman-teman, kemudian exit, lalu teman-teman kita coba lihat PC VLAN 3 sini FA0/3, kemudian FA04, dan pasti di sini untuk VLAN 4 menggunakan FA0/5 dan FA0/6. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oke, di sini di interface range FA0/3 sampai 4 untuk VLAN 3 switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 3, lalu spanning tree port fast. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu interface range FA0/5 sampai 6 untuk VLAN 4, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 4, kemudian spanning tree port fast. Oke, kemudian di sini kita juga akan menerang interface arahnya ke router 4 teman-teman. Oke, di sini kita coba lihat FA0/1. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, di sini kita bisa exit, lalu interface range FA01, kemudian switch port mode terang, lalu switch port terang ala VLAN 2 sampai 4. Oke, kemudian kita akan konfigurasi di router 4. Di sini kita akan konfigurasi IP VLAN. Oke, di sini kita enak, lalu masukkan passwordnya, kemudian config. Oke, pertama kita masuk ke interface FA1/0 yang arahnya ke switch 2 teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk interface FA1/0 teman-teman, lalu no shutdown, kemudian teman-teman bisa exit, lalu teman-teman masuk lagi ke FA1/0, lalu titik VLAN 2. Oke, lalu teman-teman encapsulation.1q VLAN 2, lalu baru masukkan IP-nya 192.168.255.255.255.0. Oke, lalu enter, kemudian teman-teman exit, lalu teman-teman VLAN 3 teman-teman, kemudian encapsulation.1q VLAN 3. Oke, di sini lalu teman-teman baru memasukkan IP-nya. Oke, di sini 3.1. Oke, kemudian exit, lalu kita VLAN 4, kemudian encapsulation.1q VLAN 4, lalu kita masukkan IP-nya di 4.1 teman-teman. Oke, sudah, lalu kita exit. Oke, di sini kita akan konfigurasi router 4 DHCP server untuk semua VLAN, kemudian setting DNS server 192.168.1.2. Oke, di sini teman-teman IP DHCP pol VLAN 2, lalu enter, kemudian networknya 192.168.2.0, kemudian subnet masknya /24. Oke, lalu untuk default routernya 192.168.2.1, lalu DNS
servernya 192.168.1.2. Oke, kemudian kita exit, kemudian kita bisa masukkan perintahnya lagi untuk VLAN 3 dan VLAN 4, teman-teman. Oke, di sini VLAN 3, lalu kemudian networknya kita ganti 3.0, lalu default routernya 3.1, kemudian DNS servernya 1.2. Oke, kemudian kita exit, lalu kita konfigurasi untuk VLAN 4. Oke, kemudian networknya 4.0, kemudian default routernya 4.1, lalu untuk DNS-nya 1.2. Oke, sudah teman-teman, kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP-nya, absolute IP address di router 4. Oke, di sini IP DHCP absolute address 192.168.2.1. kemudian kita bisa masukkan perintahnya lagi 3.1, lalu kita masukkan perintahnya lagi 4.1. Oke, sudah teman-teman. Kita bisa minta request IP-nya, kita bisa dari PC VLAN 3, teman-teman. Oke, di sini nah, maka itu sudah successful, teman-teman. Oke, kita coba request IP dari PC VLAN 4. Oke, di sini sudah successful, teman-teman. Kemudian kita coba request IP dari smartphone. Nah, maka otomatis sudah DHCP, teman-teman. Oke, di sini kita coba dari smartphone ini, teman-teman. Nah, maka akan otomatis, teman-teman. Oke, kita coba dari smartphone yang terakhir. Oke, sudah DHCP request full, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lakukan ping, teman-teman, kirimkan paket dari smartphone ke PC VLAN 3. Oke, di sini awal-awal itu akan invalid, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, maka itu akan sukses, teman-teman. Oke, kita coba dari smartphone ke PC VLAN 4. Oke, di sini awal-awal itu akan valid, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, maka itu akan successful, teman-teman. Kita lanjut ke part 4, konfigurasi VLAN terang di switch 3 dan router 4. Oke, di sini kita akan membuat VLAN, lalu kita akan konfigurasi DHCP, konfigurasi port bus, lalu kita akan absolute IP address, kemudian kita akan konfigurasi VLAN menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN, kemudian kita akan lakukan konektivitas
pada semua PC saling ping satu sama lain. Oke, di sini kita langsung saja klik switch 3. Oke, di sini teman-teman saya akan memperkecilkan terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman kita enter, lalu enak, kemudian masukkan passwordnya, lalu config, kemudian kita buat VLAN 5, lalu nama VLAN-nya VLAN 5. Oke, kemudian kita akan membuat VLAN 6. Kemudian kita nama VLAN-nya VLAN 6, lalu kita akan membuat VLAN 7, kemudian nama VLAN-nya VLAN 7. Oke, sudah. Kemudian kita bisa exit. Lalu di sini kita coba lihat untuk VLAN 5 menggunakan interface FA0/5 dan FA0/4. Kemudian untuk VLAN 6 FA0/2, kemudian FA0/3. Lalu di sini untuk VLAN 7 FA0/6 dan FA0/7. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, di sini interface rank FA0/4-5 untuk VLAN 5, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 5, lalu spanning tree port fast. Oke, kemudian kita exit, lalu kita interface rank FA0/2-3 untuk VLAN 6, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 6, lalu spanning tree port fast, kemudian exit, lalu interface rank FA0/6-7, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 7, kemudian spanning tree port fast. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu kita akan menterang interface yang arahnya ke router 4. Kita bisa lihat di sini menggunakan FA0/1, teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oke, di sini interface rank FA0/1, lalu enter, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5-7. Oke, sudah teman-teman, kita konfigurasi di router 4. Kita klik router 4. Oke, di sini kita bisa lihat interface FA0/0 yang arahnya ke switch 3. Oke, di sini kita bisa masuk ke config, lalu interface FA0/0, lalu no shutdown, kemudian kita masuk ke interface FA0/0 VLAN 5, kemudian encapsulation.1q VLAN 5, lalu IP address 192.168.5.1, kemudian 255.255.255.0. Oke, di sini mungkin saya ke atas terlebih dahulu teman-teman karena tidak kelihatan. Oke, lalu enter, lalu kita bisa exit, kita bisa masukkan perintahnya lagi untuk VLAN 6. Oke, di sini VLAN 6, lalu
encapsulation.1q VLAN 6, lalu kita masukkan IP-nya 6.1 teman-teman. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu kita masukkan lagi perintahnya untuk VLAN 7, kemudian kita bisa masukkan lagi encapsulation.1q untuk VLAN 7, lalu kita masukkan lagi IP-nya 7.1 teman-teman. Oke, kemudian kita exit, lalu kita konfigurasi DHCP server pada router 4 untuk semua VLAN, kemudian setting DNS server 192.168.1.2 teman, IP DHCP pol VLAN 5, lalu untuk networknya 192.168.5.0, lalu 255. Oke, di sini 5-nya ada 3 teman-teman. Oke, di sini 255.255.0, lalu untuk default routernya 192.168.5.1, kemudian DNS-nya 192.168.1.2, lalu kita bisa exit, kemudian kita bisa masukkan perintahnya lagi, kita buat VLAN 6 teman-teman. Oke, kemudian networknya 6.0, lalu untuk default routernya 6.1 teman-teman, kemudian untuk DNS-nya 1.2, kemudian kita bisa exit, lalu kita masukkan lagi perintahnya, kita untuk VLAN 7. Oke, kemudian masukkan lagi perintahnya, networknya 7.0, lalu untuk default routernya 7.1, lalu untuk DNS-nya 1.2 teman-teman, kemudian kita bisa exit, lalu kita IP DHCP absolute address mengecualikan IP teman-teman 192.168.5.1, lalu kita bisa masukkan lagi perintahnya 6.1, kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya 7.1. Oke, sudah teman-teman, kita bisa minta request IP di PC VLAN 5. Oke, di sini request sukses teman-teman, kemudian kita minta request IP dari PC VLAN 7. Oke, di sini sudah successful teman-teman. Kemudian kita coba dari PC VLAN 6.
teman-teman, di sini sudah DHCP successful, teman-teman. Oke, kita bisa lakukan konektivitas, kita bisa ping kirimkan paket dari PC VLAN 5 ke PC VLAN 7. Oke, awal-awal itu akan invalid, teman-teman. Oke, kita coba lagi. Nah, maka akan successful, teman-teman. Oke, kita bisa coba ping dari PC VLAN 6 ke PC VLAN 7. Nah, maka itu successful, teman-teman. Kita lanjut ke part 5, konfigurasi VLAN dan terang di switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Kita mulai dari switch 5. Oke, di sini terdapat VLAN 13, VLAN 12, VLAN 11, teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, di sini teman-teman kita akan membuat VLAN. VLAN 13. Kemudian nama VLAN-nya VLAN 13. Kemudian kita buat VLAN 12. Lalu nama VLAN-nya VLAN 12. Kemudian kita buat VLAN 11. Kemudian nama VLAN-nya VLAN 11. Oke, kemudian kita bisa exit. Lalu kita akan menterang interface. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu, teman-teman, untuk VLAN 13 FA0/3 dan FA0/4, teman-teman. Kemudian untuk VLAN 12 FA0/6 dan FA0/5. Kemudian untuk VLAN 11 FA0/7 dan FA0/8. Oke, di sini interface rank FA0/7 sampai 8 untuk VLAN 11, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 11, lalu spanning tree port fast. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu interface rank FA0/5 sampai 6 untuk VLAN 12, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 12, lalu spanning tree port fast. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu interface rank FA0/2, 3 dan 4, teman-teman. Oke, di sini untuk memastikan kita bisa lihat. Oke, di sini FA0/3 dan FA0/4, teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 13, kemudian spanning tree port fast. Oke, kemudian kita bisa exit. Oke, sudah, teman-teman. Kita bisa lanjut ke switch 6. Oke, di sini kita harus menterang terlebih dahulu interface yang arahnya ke FA0/2, arahnya ke switch 6, teman-teman. Oke, di sini mungkin interface rank. Oke, di sini teman-teman bisa terang FA0/2 yang arahnya ke switch 6. Oke, di sini interface rank FA0/2, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang allow VLAN 11 sampai 13. Oke, sudah, teman-teman. Kita bisa lanjut ke switch 6.
Oke, di sini kita bisa enak, lalu masukkan passwordnya, kemudian config. Oke, di sini terdapat VLAN 8, VLAN 9, 10 dan 11 teman-teman. Oke, di sini kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 8, lalu nama VLAN-nya VLAN 8. Oke, kita bisa enter, lalu kita buat VLAN 9, kemudian nama VLAN-nya VLAN 9, lalu kita buat VLAN 10, kemudian kita bisa nama VLAN-nya itu VLAN 10. Oke, kemudian kita buat VLAN 11, kemudian nama VLAN-nya VLAN 11. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu kita bisa lihat. Oke, di sini VLAN 8, FA010 dan FA09. Kemudian untuk VLAN 9, FA07 dan FA08. Kemudian untuk VLAN 10, FA0/6 dan FA0/5. Kemudian untuk VLAN 11, FA0/4 dan FA0/3 teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, di sini teman-teman interface rank FA0/9 sampai 10 untuk VLAN 8. Oke, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 8, lalu spanning tree port fast. Kemudian kita bisa exit, lalu interface rank FA0/7 sampai 8. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 9, kemudian spanning tree port fast. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu interface rank FA0/5 sampai 6. Kemudian kita bisa enter, lalu switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, lalu spanning tree port fast. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu interface rank FA0/4 3 sampai 4, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 11, lalu spanning tree port fast. Kemudian kita bisa terang interface FA0/3 yang arahnya ke switch 5. Oke, di sini interface rank FA0/3, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang allow VLAN 8 sampai 11. Oke, sudah teman-teman, kita lanjut konfigurasi di switch 4. Kita klik. Oke, di sini Oke, di sini teman-teman kita bisa enak, lalu masukkan passwordnya, kemudian config, kemudian kita buat VLAN 8, kemudian nama VLAN-nya VLAN 8, lalu kita buat VLAN 9, kemudian nama VLAN-nya VLAN 9, lalu kita buat VLAN 10, kemudian nama VLAN-nya VLAN 10, lalu kita buat VLAN 11,
kemudian nama VLAN-nya VLAN 11, lalu kita buat VLAN 12, kemudian nama VLAN-nya VLAN 12, kemudian kita buat VLAN 13, kemudian kita nama VLAN-nya VLAN 13. Oke, kemudian kita bisa exit, kemudian kita akan menterang interface yang arahnya ke router 3, teman-teman. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini FA0/1, teman-teman. Oke, di sini interface FA0/1, kemudian shutdown. Kemudian maaf teman-teman, kita switchport mode terang, kemudian switchport terang, allow VLAN 8 sampai 13. Oke, sudah teman-teman. Kemudian kita konfigurasi DHCP server pada router 4 untuk semua VLAN, kemudian setting DNS server 192.168.1.2, kemudian absolute IP address di router 3 from DHCP, lalu kita akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Oke, di sini kita bisa klik router 3-nya, lalu kita bisa mulai konfigurasinya. Oke, di sini kita bisa coba lihat teman-teman, FA0/0 yang arahnya ke suite 3. Oke, di sini kita bisa ENA, lalu masukkan passwordnya, kemudian config, kemudian kita masuk ke interface FA0/0, lalu no shutdown. Oke, maka ini sudah berwarna hijau teman-teman. Oke, kemudian kita bisa exit, kemudian kita masuk lagi ke interface FA0/0 titik VLAN 8, kemudian kita encapsulation.1q VLAN 8, lalu kita masukkan IP-nya VLAN 8 192.168.8.1, kemudian 255.255.0. Oke, kemudian kita bisa exit, kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya teman-teman. Oke, mungkin di sini saya akan mempercepat saja teman-teman, karena di sini hanya mengganti VLAN, kemudian mengganti IP-nya saja teman-teman. Oke, di sini saya percepat saja teman-teman.
Di sini sudah selesai. Kemudian kita bisa exclude IP address. Di sini IP DHCP exclude address. Oke, di sini 192.168.8.1. Oke, kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya 9.1, lalu kita bisa masukkan lagi perintahnya 10.1, kemudian kita bisa masukkan lagi 11.1, kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya 12.1, kemudian kita masukkan lagi perintahnya 13.1. Oke, sudah teman-teman, kita bisa minta request IP. Kita coba dari PC VLAN 13. Oke, di sini successful teman-teman. Kita bisa coba dari PC VLAN 12. Oke, di sini successful teman-teman. Kemudian kita bisa coba dari PC VLAN 11. Oke, di sini sudah successful teman-teman. Kita bisa coba dari PC VLAN 8. Oke, di sini successful teman-teman. Kita bisa coba dari PC VLAN 9. Oke, di sini sudah successful teman-teman. Kita bisa coba dari PC VLAN 10. Oke, di sini successful teman-teman. Kita bisa coba dari PC VLAN 11. Oke, di sini invalid teman-teman. Kita bisa coba lihat apakah konfigurasinya salah. VLAN 11 ya teman-teman. Oke, di sini interface ring FA 3 sampai 4. Kita coba lihat benar teman-teman. Spanity Portfast. Oke, sudah benar teman-teman. Kita coba lihat konfigurasi di routernya. Oke, kita coba cari VLAN 11. Di sini interface FA 0/0.VLAN 11, lalu IP-nya sudah benar teman-teman. Oke, di sini konfigurasi DHCP-nya kita coba cari di sini IP DHCP, kemudian network-nya, lalu default routernya sudah benar, DNS servernya sudah benar. Oke, mungkin di sini kita coba ulangi lagi saja teman-teman. Interface FA 0/0.VLAN 11, lalu encapsulation.1q VLAN 11, lalu IP ADD 192.168.11.1, kemudian 255
2555.0, lalu kita bisa exit, kemudian IP DHCP pol VLAN 11, kemudian networknya 192.168.11.0, lalu server masnya, kemudian default routernya 192.168.11.1, kemudian DNS nya 192.168.1.2. Oke, kemudian kita bisa exit. Oke, kita coba lagi di PC VLAN 11. Oke, di sini. Oke, coba. Oke, di sini tetap teman-teman. Oke, mungkin kita bisa coba ulangi lagi di suite 6. Oke, di sini interface FA0/3 dan FA0/4. Oke, di sini interface RAM FA0/3 sampai 4, lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 11, lalu spanning tree port hash. Oke, kita bisa minta lagi request IP secara otomatis. Nah, maka di sini sudah successful, teman-teman. Oke, kita coba kirimkan paket dari VLAN 13 ke VLAN 12. Oke, di sini awal-awal itu akan invalid, teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, maka akan successful, teman-teman. Kita coba dari PC VLAN 11 ke PC VLAN 12. Oke, maka successful, teman-teman. Kemudian kita coba dari PC VLAN 8 ke PC VLAN 9. Oke, awal-awal itu akan invalid, teman-teman. Kita coba lagi dari PC VLAN 8 ke PC VLAN 9, maka akan successful, teman-teman. Kemudian kita coba dari PC VLAN 10 ke PC VLAN 11. Oke, awal-awal itu akan invalid, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, maka akan successful, teman-teman. Kita lanjut ke part 6, konfigurasi Rapid PVST, teman-teman. Di sini terdapat 2 poin, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi Rapid PVST di suite 4, suite 5, dan suite 6. Oke, di sini saya akan membahas tentang Rapid PVST, teman-teman. Oke, teman-teman, pada Cisco sudah memiliki default PVST sendiri, teman-teman, yaitu per VLAN dan spanning tree. Nah, untuk kelebihan Rapid PVST itu untuk memperpindahan jalur lebih cepat. Misal di sini suite 4, suite 5, dan suite 6 bentuknya itu seperti looping, teman-teman. Nah, misal seharusnya itu di sini salah satu portnya itu terblokir, teman-teman, karena dari file industrinya di sini sudah up semua, teman-teman, untuk portnya. Oke, misal di sini portnya itu terblokir. Nah, maka kabel yang di sini terputus, teman-teman. Nah, maka itu tidak akan terjadinya looping. Nah, untuk prosesnya itu cukup lama, teman-teman, agar portnya itu terblokir salah satunya. Nah, itulah fungsi dari Rapid PVST, teman-teman, untuk mempercepat up
dari port yang terblokir tersebut, teman-teman. Oke, di sini kita mulai dari switch 4 untuk konfigurasi rapid PVST-nya, teman-teman. Oke, di sini kita memperkecil terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini kita mulai dari switch 4. Oke, di sini kita bisa ENA, lalu masukkan passwordnya, kemudian config. Lalu di sini kita bisa perintahnya itu spanning tree. Mode rapid PVST, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa enter, lalu kita konfigurasi di switch 5. Oke, di sini bisa ENA, lalu SID, kemudian config, kemudian spanning tree, mode rapid PVST, teman-teman. Oke, kemudian kita konfigurasi di switch 6. Oke, di sini ENA, lalu masukkan passwordnya, kemudian config, lalu spanning tree, mode rapid PVST. Oke, kemudian kita bisa enter. Oke, sudah, teman-teman, kita sudah selesai untuk konfigurasi rapid PVST, teman-teman. Oke, kemudian kita akan konfigurasi di switch 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN, teman-teman. Oke, kita buka switch 4-nya. Oke, di sini mungkin kita perkecilkan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa masukkan lagi perintahnya spanning tree. Kemudian VLAN defaultnya VLAN 1, lalu VLAN 8 sampai 13. Yang ini, teman-teman, keseluruhan VLAN. Oke, kemudian root. Oke, di sini tidak kelihatan, teman-teman. Root primary. Oke, di sini. Nah, oke, sudah, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa lihat do show spanning tree. Kita singkat saja, teman-teman. Oke, di sini kita bisa more, kemudian more, lalu kita more lagi, kita more lagi. Nah, oke, di sini teman-teman perhatikan, teman-teman, VLAN 13 di sini sudah menjadi root bridge, teman-teman. Kemudian di VLAN 12 juga sudah menjadi root bridge. Sini sudah terdapat tulisannya. Kemudian di VLAN 11 juga sudah menjadi root bridge. Lalu di VLAN 10 juga sudah, teman-teman, sudah menjadi root bridge. Lalu di VLAN 9 juga sudah, teman-teman. Kemudian di VLAN 8 juga sudah menjadi root bridge. Kemudian di VLAN 1 defaultnya juga sudah menjadi root bridge, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke part 7, konfigurasi point-to-point addressing between router. Oke, di sini kita akan konfigurasi IP address pada semua router sesuai dengan IP yang tertera di display, teman-teman. Oke, di sini terdapat 4 router, teman-teman. Oke, di sini mungkin saya akan memperjelas topologi terlebih dahulu, teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, kita mulai dari router 1. Di sini terdapat 2 jalur serial 3/0 dengan IP 10.1, kemudian serial 2.0 dengan IP 10.9 teman-teman. Oke, kita mulai saja teman-teman. Pergi ke pergi ke CLI. Oke teman-teman, di sini sudah kita mulai dari router ke-1. Di sini terdapat 2 jalur interface serial 3/0 dengan IP 10.1, kemudian serial 2.0 10.9. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oke, di sini kita bisa enak, lalu masukkan passwordnya, kemudian config, lalu interface serial 3/0, kemudian no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.1, kemudian statement masknya /30 255.255.255.252. Oke, kemudian enter, lalu kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface serial 2/0 teman-teman. INT serial 2/0, lalu no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.9 255.255.252 karena di sini /30 teman-teman. Oke, kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa exit. Oke, di router 1 sudah, kita ke router 2 teman-teman. Di sini di router 2 terdapat 2 jalur teman-teman. Jalur yang pertama interface serial 3/0 dengan IP 10.5, kemudian jalur yang kedua interface serial 2/0 dengan IP 10.2. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter, lalu enak, masukkan passwordnya, kemudian config, lalu interface serial 3/0, lalu no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.5, lalu subnet masknya /30. Oke, sudah, kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface serial 2/0, lalu no shutdown, kemudian IP addressnya kita masukkan 10.10.10.2, kemudian subnet masknya /30 255.255.252. Oke, lalu kita bisa enter, kemudian kita exit. Oke, untuk router 2 sudah selesai teman-teman. Kabel yang arahnya ke router 1 ini sudah berwarna hijau teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke router 3. Di sini di router 3 terdapat 2 jalur teman-teman. Jalur yang pertama interface serial 3/0 dengan IP 10.14, lalu jalur yang kedua serial 2/0
10.10 teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter, lalu ENA, kemudian masukkan passwordnya, SID, lalu config, kemudian kita masuk ke interface serial 3/0 yang arahnya ke router 4, kemudian no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya 192 maaf teman-teman 10.10.10.114 kemudian /230. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke serial 2/0 yang arahnya ke router 1, kemudian no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.10, kemudian 255.255.255.252, kemudian kita bisa enter, lalu kita exit. Oke, sudah untuk router 3 teman-teman. Kita lanjut ke router yang terakhir teman-teman. Router 4, di sini terdapat 2 jalur teman-teman. Oke, di sini teman-teman Oke, di sini teman-teman terdapat 2 jalur. Jalur yang pertama yang arahnya ke router 2 dengan interface serial 3/0 dengan IP 10.6. Kemudian jalur yang kedua yang arahnya ke router 3 teman-teman, interface serial 2/0 dengan IP 10.13. Oke, langsung saja teman-teman. Ini kita bisa enter, lalu kita bisa ENA, kemudian kita bisa masukkan passwordnya, lalu kita bisa config, kemudian kita masuk ke interface serial 3/0, lalu no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.6, kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Oke, kemudian kita bisa exit, lalu interface serial 2/0, lalu no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.13, lalu /30.255.255. Oke, di sini 5-nya ada 3 teman-teman. Oke, kita ulangi saja. Oke, 255.252. Oke, kemudian kita bisa enter, lalu exit. Oke, di sini sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi IP address di semua router teman-teman. Oke, kita coba lakukan konektivitas. Kita kirimkan paket. Oke, di sini sudah sukses teman-teman. Kita coba dari router 4 ke router 3. Oke, di sini sudah sukses teman-teman. Kita lanjut ke part 8, konfigurasi OSPF di semua router teman-teman. Oke, di sini kita akan konfigurasi OSPF dengan proses ID-nya itu 1, lalu kita pastikan tabel routingnya itu completion di semua router, kemudian
SPF semuanya tuh up di semua rotor. Kemudian pastikan semuanya bisa pink ke satu sama lain walaupun berbeda filan. Oke, kita bisa mulai dari rotor 1. Di sini di rotor 1 terdapat 2 jalur. Oke, di sini kita langsung saja. Oke, di sini kita bisa masukkan perintahnya rotor SPF, proses ID-nya itu 1. Lalu mungkin di sini saya akan agar kelihatan teman-teman. Oke, di sini kita bisa enter. Lalu kita masukkan network-nya. Di sini terdapat 2 jalur teman-teman untuk network-nya. Jalur yang pertama itu ke arah rotor 3. Di sini 10.9 dan di sini 10.10. Maka network yang bisa dipakai adalah 10.8. Oke, di sini 10.10.10.8, kemudian wildcard-nya /30 0.0.0.3, lalu areanya 0 teman-teman. Oke, kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya. Di sini jalur yang kedua. Di sini terdapat IP 10.1 dan di sini 10.2. Maka networknya itu pasti 10.0 teman-teman. Jalur yang kedua ini arahnya ke rotor 2 teman-teman. Oke, di sini kita ganti networknya 10.0. Kemudian kita enter. Oke, sudah untuk rotor 1 teman-teman. Kita lanjut konfigurasi rotor 2. Di sini juga terdapat 2 jalur teman-teman. Oke, kita bisa klik rotor 2-nya. Oke, di sini teman-teman bisa enter. Lalu masukkan perintahnya rotor SPF, proses ID-nya 1. Oke, kemudian di sini untuk network-nya jalur pertama yaitu yang arahnya ke rotor 1 yaitu 10.0. Kemudian wildcard-nya /30.3 0.3, kemudian areanya itu 0. Oke, kemudian enter. Lalu jalur yang kedua yang arahnya ke rotor 4. Di sini terdapat 10.5 dan 10.6. Maka networknya itu pasti 10.4. Oke, di sini kita bisa masukkan lagi perintahnya, kita ganti 10.4. Oke, lalu kita bisa enter. Kemudian di rotor 2 juga terdapat VLAN. Di sini VLAN 1 teman-teman. Oke, kita masukkan networknya. Oke, di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa masukkan perintahnya lagi. Di sini menggunakan /24 jadi 255 untuk wildcard-nya. Lalu di sini networknya karena VLAN 1 192.168.1.0. Kemudian kita bisa enter. Oke, sudah teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut di rotor 3 teman-teman. Di sini terdapat 2 jalur teman-teman. Oke, kita langsung saja buka rotor 3-nya. Oke, di sini
teman-teman bisa enter, lalu masukkan perintahnya router OSPF proses ID-nya 1. Kemudian kita masukkan networknya di sini yang arahnya ke router 1, networknya itu 10.10.10.8, kemudian wildcard-nya /30 0.0.3, lalu areanya 0. Oke, sudah teman-teman. Kemudian jalur yang kedua itu yang arahnya ke router 4. Di sini 10.14, di sini juga 10.13. Maka networknya itu pasti akan 10.12. Oke, di sini kita masukkan lagi perintahnya, kita ubah networknya. Oke, di sini di sini mungkin 10.10.10.12, kemudian berkatnya 0.0.0.3, lalu areanya 0. Oke, sudah teman-teman. Oke, di sini terjadinya typo teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Kemudian di router 3 itu terdapat VLAN 8 sampai 13. Oke, kita masukkan networknya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan lagi perintahnya, karena VLAN /nya itu 24 teman-teman, jadi wildcard-nya itu 255. Kemudian kita ganti networknya 192.168.8.0 untuk VLAN 8 teman-teman. Oke, kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa masukkan lagi, kita ganti networknya VLAN 9.0, lalu kita bisa ganti networknya lagi 10.0 untuk VLAN 10. Kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya, kita ganti networknya 11.0, lalu kita bisa masukkan lagi perintahnya 12.0 untuk VLAN 12, lalu kita bisa masukkan lagi perintahnya 13.0 untuk VLAN 13. Oke, sudah teman-teman. Untuk router 3 kita ke router 4. Di sini di router 4 terdapat 2 jalur. Oke, kita langsung saja klik router 4-nya. Oke, di sini kita bisa masukkan perintahnya router OSPF proses ID-nya 1, lalu untuk networknya yang arahnya ke router 2. Di sini pasti networknya itu 10.4 teman-teman. Oke, kita masukkan, kemudian wildcard-nya kita masukkan 0.3 untuk /30, kemudian areanya itu 0. Kemudian network jalur yang kedua itu yang arahnya ke router 3. Di sini pasti networknya itu 10.12. Oke, kita masukkan lagi perintahnya, kita coba ganti networknya 10.12. Oke, kemudian di router 4 itu terdapat VLAN teman-teman, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, 6, dan 7 teman-teman. Oke, kita masukkan networknya. Oke, di sini kita bisa masukkan lagi perintahnya
Oke, di sini kita enter, kita masukkan lagi perintahnya. Di sini karena VLAN jadi /24, jadi wildcardnya 255. Lalu untuk networknya karena VLAN 192.168.2.0 untuk VLAN 2 teman-teman. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa masukkan lagi perintahnya, kita ganti networknya VLAN 3.0 networknya. Kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya, kita ganti networknya 4.0 untuk VLAN 4. Kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya 5.0 untuk VLAN 5. Kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya 6.0 untuk VLAN 6. Kemudian kita masukkan lagi perintahnya 7.0 untuk VLAN 7. Oke, sudah teman-teman, kita sudah selesai konfigurasi OSPF-nya. Oke, kita bisa coba mengirimkan paket. Kita mulai dari VLAN 1 ke VLAN 3. Oke, di sini sudah sukses teman-teman. Oke, kemudian kita coba dari VLAN 2 ke VLAN 5. Oke, di sini juga sukses teman-teman. Kemudian kita coba dari VLAN 6 ke VLAN 4. Oke, di sini juga sukses teman-teman. Kemudian kita coba dari VLAN 7 ke VLAN 13. Oke, di sini juga sukses teman-teman. Kemudian kita coba dari VLAN 12 ke VLAN 1. Oke, di sini juga sukses teman-teman. Kemudian kita coba dari VLAN 11 ke VLAN 6. Oke, di sini kita coba lagi. Nah, maka itu akan sukses teman-teman dari VLAN 8 ke VLAN 4. Oke, maka sukses. Kemudian kita coba dari VLAN 9 ke VLAN 2. Oke, kita coba lagi. Nah, maka itu akan sukses teman-teman. Kemudian kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 1. Nah, maka itu akan sukses teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir kita coba dari VLAN 11 ke VLAN 5. Oke, awal-awal itu akan invalid teman-teman. Kita coba lagi dari VLAN 11 ke VLAN 5. Nah, maka itu akan sukses teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke part 9, konfigurasi DNS dan web server. Di sini kita akan membuat record akademik sekolahan ID dengan IP 1.3. Kemudian kita akan membuat CNAME record www akademik sekolahan ID dengan hostname-nya itu akademi sekolahan ID. Lalu kita akan membuat record mail akademik sekolahan ID dengan IP 1.4. Oke, kemudian kita akan konfigurasi web server to display welcome to akademik sekolahan ID. Lalu kita akan uji coba. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oke, di sini
kita bisa klik service, kemudian kita pilih DNS, lalu di sini kita pilih on. Oke, kemudian di sini akademi sekolahan ID, lalu tipenya itu record, kemudian kita masukkan addressnya 192.168.1.3, kemudian kita add, lalu kita buat lagi tipenya CNAME teman-teman, kemudian kita masukkan namanya www.akademi sekolahan ID, lalu kita masukkan hostname-nya akademi sekolahan ID. Oke, kemudian kita bisa add, lalu kita buat dengan tipe record lagi, lalu dengan di sini namanya itu mail akademi sekolahan ID, lalu addressnya kita masukkan 192.168.1.4, lalu kita bisa add. Oke, sudah teman-teman. Kemudian kita konfigurasi di web server. Di sini pastikan IP-nya itu sudah tertera, teman-teman. Lalu kita ke klik service, kemudian kita pilih HTTP, lalu di sini on, teman-teman. Kemudian index HTML kita klik edit. Oke, di sini teman-teman kita bisa hapus yang tulisan tuh Cisco Packet Tracer Academy. Oke, di sini kita bisa ganti dengan akademi sekolahan ID. Oke, kemudian kita juga bisa hapus yang tulisan Cisco Packet Tracer akademi sekolahan ID. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian kita pilih yes. Oke, teman-teman, kalau sudah kita close. Kemudian kita bisa cek dari PC VLAN 3. Kita klik desktop. Di sini kita pastikan IP-nya sudah tertera, teman-teman. Oke, di sini diminta request IP. Kita tunggu. Oke, di sini sudah dapat, teman-teman, IP-nya.
Lalu kita klik command prompt. Kemudian di sini kita ping dengan yang tadi kita buat di DNS server. Kita mulai dari akademi sekolahan ID. Oke, kemudian kita enter. Oke, kita tunggu. Oke, awal-awal itu akan request timeout teman-teman. Nah, nantinya itu akan reply teman-teman. Oke, kemudian kita coba ping ke www.akademi sekolahan ID. Oke, kita enter. Nah, maka itu akan reply teman-teman. Oke, kemudian kita coba ping ke mail akademi sekolahan ID. Oke, kita tunggu. Oke, awal-awal itu akan timeout teman-teman. Nah, maka itu akan reply teman-teman. Oke, sukses teman-teman. Kemudian kita coba searching dari web browser, kita klik. Oke, ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman, di sini kita bisa searching akademi sekolahan ID. Oke, lalu kita klik go. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, di sini sudah terdapat tulisan Welcome to Akademik Sekolahan ID teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut part 10, konfigurasi email server. Kita akan konfigurasi email server dan membuat user. Kita akan membuat user 1 dengan password 123, kemudian user 2 dengan password 456. Di sini salah teman-teman, seharusnya 456. Oke, teman-teman, kita langsung saja klik email server. Di sini teman-teman pastikan IP-nya, konfigurasi IP-nya sudah selesai. Oke, kemudian kita ke service, lalu klik email, kemudian di sini pastikan on semua, kemudian domain name-nya kita isi mail akademi sekolahan ID, lalu kita klik setting. Kemudian kita buat user 1, lalu passwordnya 123. Kemudian klik tambah ini, lalu kita buat user 2, kemudian passwordnya 456. Oke, kemudian kita klik tambah ini, lalu kalau sudah, kita akan setup email client di PC 1 dan PC 2. PC 1 untuk user 1, PC 2 untuk user 2. Oke, teman-teman, kita akan menggunakan PC 9 untuk user 2, kemudian PC 10 untuk user 1. Oke, teman-teman, kita mulai dari PC 10 untuk user 1.
Oke, di sini teman-teman pastikan IP-nya sudah dapat. Lalu kita klik email, kemudian kita klik konfigurasi email. Di sini username-nya user 1, kemudian mail address-nya user 1. Kita tambahkan emailnya akademi sekolahan ID. Lalu kita bisa copy saja. Kemudian kita isi incoming mail servernya, outgoing mail servernya, kemudian user 1 dengan passwordnya 123. Kemudian kita save. Kalau sudah, kita ke PC 9. Di sini teman-teman pastikan IP-nya sudah dapat. Lalu kita klik email, kemudian klik konfigurasi email. Di sini user 2, kemudian user 2, tambahkan emailnya akademi. Oke, akademi sekolahan ID. Lalu kita bisa copy, kemudian kita paste. Oke, kalau sudah teman-teman untuk username-nya user 2, lalu passwordnya 456. Oke, kemudian kita save. Oke, di sini kita sudah selesai, teman-teman. Kita bisa klik compose. Kemudian di sini itunya kita akan kirimkan pesan ke user 1. Kemudian kita tambahkan emailnya mail akademi sekolahan ID. Oke, kemudian di sini hi. Lalu pesannya halo. Oke, kemudian kita send. Oke, kita coba ke PC 10 lagi. Di sini kita refresh. Oke, di sini sudah sukses, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa kirimkan pesan ke user 2. Di sini subjeknya halo, kemudian hi pesannya, lalu kita set. Oke, di sini sukses, teman-teman. Set sukses. Kemudian kita coba cek di PC 9. Oke, refresh. Oke, di sini sudah ada pesan, teman-teman. Ini kita klik. Oke, di sini. Oke, di sini kita balas pesannya, teman-teman, dari user 2. Misal, apa kabar? Oke, di sini. Oke, kemudian kita send. Oke, di sini kita kembali lagi ke PC 10. Kita refresh. Oke, di sini. Nah, sudah ada, teman-teman, balasan apa kabar. Oke, kita bisa balas lagi. Di sini kita bisa reply, kemudian di sini kita bisa balas. Misal baik. Oke, kemudian kita set. Oke, kita bisa cek di PC 9. Oke, kita bisa refresh. Oke, kemudian kita bisa cek, teman-teman. Oke, di sini sudah masuk, teman-teman. Pesannya itu baik. Oke, mungkin untuk konfigurasi mail server sampai sini saja, teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut ke part yang terakhir, part 11, konfigurasi access list. Kita akan konfigurasi access list di router 2. Kita akan memblokir VLAN 2 teman-teman untuk mengakses ke web server dan email server teman-teman. Oke, langsung saja kita klik router 2-nya. Oke, di sini teman-teman, oke, di sini teman-teman kita masukkan perintahnya access list 102, kemudian deny untuk memblokir. Lalu kita masukkan IP network dari VLAN 2 192.168.2.0. Lalu wildcardnya kita masukkan /24 255 wildcardnya, kemudian kita masukkan host agar tidak bisa akses ke web server. Di sini web server IP-nya 1.3 teman-teman, 192.168.1.3. kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa masukkan lagi, kita ganti 1.4 untuk IP email server, kemudian kita enter, lalu kita masuk ke sub interface VLAN 1 teman-teman. Oke, kemudian interface FA0/0 VLAN 1, kemudian enter, kita masukkan lagi perintahnya IP access group 102 out, lalu kita bisa exit, kemudian kita bisa masukkan lagi perintahnya access list 102 premit IP Anya, kemudian enter. Oke, kemudian kita bisa uji coba kita dari PC 9. Oke, di sini kita ke command prompt, kita ping 192.168.1.3 ke web server. Oke, di sini kita tunggu. Oke, awal-awal itu akan request timeout dan nantinya akan reply teman-teman. Oke, kemudian kita coba ping ke email server. Oke, di sini oke, reply teman-teman, sukses. Kemudian kita coba searching dari web server, kita klik. Oke, di sini kita bisa searching akademi sekolahan ID, lalu kita bisa klik go, kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul tulisan welcome to academic sekolahan ID. Ini di PC 9 VLAN 3 teman-teman yang tidak terblokir. Oke, kita coba di VLAN 2 yang tadi kita sudah konfigurasi agar VLAN 2 ini terblokir teman-teman. Oke, di sini kita klik, kemudian kita ke command prompt, kita ping ke IP web server. Oke, maaf teman-teman, di sini kurang titik. Oke, di sini maka tidak akan sukses teman-teman, karena VLAN 2 sudah terblokir teman-teman. Oke, kemudian kita coba ke ping ke email server. Oke, maka itu tidak akan berhasil teman-teman karena VLAN 2 sudah terblokir.
Oke, kemudian cing dari web browser. Oke, di sini kita tunggu. Oke, di sini kita bisa searching Akademi Sekolah ID, teman-teman. Kemudian kita klik go. Oke, mungkin di sini agak lama, teman-teman. Kita tunggu. Oke, teman-teman, di sini maka akan request timeout, teman-teman, karena VLAN 2 sudah terblokir, tidak bisa akses ke web server dan email server, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Tapi di sini completion-nya itu masih 88%. Oke, kita coba cek result. Oke, di sini untuk access point-nya itu perintah-perintahnya itu tidak ada di instruction, teman-teman. Kemudian di sini untuk DNS servernya tadi kan kita membuatnya itu SID, teman-teman. Itu sama aja sih, teman-teman, tidak terjadinya masalah. Walaupun kita nantinya buat yang .com itu nanti di sini itu tidak akan centang, teman-teman, uncentang. Oke, kemudian kita scroll lagi. Oke, di sini untuk email kliennya kita bisa coba cek, teman-teman. Oke, di sini PC 9, di sini user 2, kemudian emailnya, lalu user 2, password. Oke, ini sudah betul, teman-teman. Mungkin dari pihak industrinya terjadi kesalahan, teman-teman, maka di sini itu tidak uncentang, teman-teman, tapi tidak masalah, teman-teman. Oke, kita scroll lagi. Wah. Oke, di sini sudah centang semua. Interface 0/2, 3, 4, dan 5 ini belum dicentang untuk akses VLAN, teman-teman. Oke, kita bisa cek, teman-teman, di suite 3. Oke, kita bisa cek, teman-teman, dari suite 3. Oke, di sini kita klik. Kemudian kita bisa enter, lalu ENA, kemudian masukkan dashboardnya, kemudian config, kemudian kita bisa cek do show VLAN brief. Oke, di sini untuk Oke, di sini untuk VLAN 5 ini sudah benar, interface FA0/4 dan FA0/5 yang VLAN yang 5, VLAN yang ini, teman-teman. Kemudian untuk VLAN 6 interface FA0/2 dan FA0/3, VLAN yang ini, teman-teman, sudah benar. Oke, mungkin dari pihak industrinya terjadi error, teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Lalu kita lanjut. Oke, di sini sudah centang semua, teman-teman. Oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.